KIP Persada Katulistiwa Sintang semester 2. Di sini saya akan membuat tugas video simulasi mengajar untuk nilai ujian akhir semester. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Puji Tuhan, luar biasa. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu sama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita sudah berdoa. Sekarang ibu minta cek teman-temannya ya, kiri, kanan, dan di sampingnya. Siapa yang tidak masuk? Hadir semuanya? Oke, hari ini lengkap ya. Baiklah, sekarang ibu mau tanya nih sama kalian semua. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Tentang apa? Ya, betul, tentang mengenal penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Hewan yang dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan jenis makanannya. Ketiga golongan tersebut yaitu yang pertama ada herbivora, dan yang kedua ada karnivora, dan yang ketiga ada omnivora. Oke, baik, semuanya masih ingat ya. Sekarang kita akan mempelajari materi sumber energi. Ibu akan menjelaskan materi sumber energi. Oke, jadi sumber energi itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita atau di alam yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun yang besar, yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup. Dalam hal pembagiannya, sumber energi dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui itu adalah sumber energi yang tidak akan habis dan bisa digunakan terus-menerus. Contohnya itu seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi yang dapat diperbaharui juga dapat digunakan untuk energi alternatif. Adapun contoh sumber energi yang dapat diperbaharui itu adalah yang pertama ada matahari. Energi matahari merupakan sumber energi yang paling utama bagi kehidupan manusia ya anak-anak. Energi yang dipancarkan oleh matahari dihasilkan dari reaksi fusi, yaitu penggabungan 4 inti hidrogen menjadi inti helium yang terjadi di alam matahari. Adapun manfaat energi matahari adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sebagai menghangatkan bumi dan makhluk hidup di bumi. Yang kedua, energi panas. Matahari membuat udara dan air di bumi bersirkulasi. Dan yang ketiga, sebagai penerangan pada siang hari sehingga dapat menghemat energi listrik. Dan yang keempat, panas matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian dan barang cucian lainnya. Dan yang kelima, berjemur di bawah sinar matahari secara teratur membantu tubuh vitamin D dan mendapatkan vitamin D yang cukup. Dan yang kedua ada angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan udara dan menembus permukaan bumi. Energi angin bisa diubah juga menjadi mekanik dengan tujuan menghasilkan usaha.
Manfaat dari energi angin antara lain adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada menggerakkan kincir angin dan turbin angin sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Dan yang kedua, mendorong perahu layar agar dapat berjalan. Dan yang ketiga, membantu proses pengeringan pakaian. Lalu ada air. Energi air diperoleh dari air yang mengalir. Energi air menghasilkan tenaga air atau hydropower yang memanfaatkan gerakan air dari bendungan. Pemanfaatan energi air dapat terlihat pada penggunaan pembangkit listrik tenaga air. Manfaat dari energi air adalah yaitu yang pertama sebagai pembangkit tenaga listrik menggunakan turbin yang menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik ya anak-anak. Lalu yang kedua, keperluan transportasi, wisata dan irigasi atau pengairan pada pertanian. Lalu ada panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang berasal dari dalam bumi. Energi panas ini tepatnya dihasilkan di dalam inti bumi, yaitu kira-kira pada kedalaman 6.400 km dari permukaan bumi, sebagaimana dijelaskan dalam buku Ajaran Energi Baru dan Terbarukan. Panas bumi berasal dari inti luar bumi yang terbentuk dari batuan cair panas yang disebut magma. Selain itu, panas bumi juga bisa keluar ke permukaan dalam bentuk geyser, gunung berapi, dan fumarole, yaitu uap air panas karena suhu dan tekanan yang sangat tinggi sehingga mampu menembus lapisan tanah yang keras dan keluar menuju permukaan bumi. Energi panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi, yaitu tenaga listrik yang dihasilkan dari gerak turbin yang digerakkan oleh panas bumi. Cara pemanfaatannya adalah dengan membuat sumur yang kedalamannya mencapai titik panas, lalu panas tersebut dialirkan lokasi turbin untuk menggerakkan turbin. Lalu selanjutnya ada biomasa. Biomasa adalah keseluruhan makhluk hidup atau mati. Sumber energi biomasa dapat berasal dari tumbuh-tumbuhan, binatang, mikroorganisme, dan bahan organik termasuk sampah organik. Biomasa perlu dikonversi agar dapat digunakan sebagai sumber energi. Mengutip publikasi Institut Pertanian Bogor, secara umum teknologi konversi biomasa menjadi bahan bakar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama konversi termokimiawi dan konversi biokimiawi. Lalu konversi termokimiawi merupakan teknologi yang memerlukan perlakuan termasuk untuk memicu terjadinya reaksi kimia dalam menghasilkan bahan bakar. Lalu ada sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Jadi sumber energi yang tidak dapat diperbaharui itu adalah sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam waktu yang singkat, bukan proses berkelanjutan. Sumber energi tak terbaharui diperoleh dari perut bumi dalam bentuk cair, gas, dan padat. Sumber energi tak terbaharui diantaranya ada minyak bumi, gas alam, propen, batu bara, dan uranium. Minyak bumi, yang pertama Ibu akan menjelaskan minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan pekat yang berada di lapisan atas kerak bumi. Untuk mendapatkannya itu diperlukan berbagai studi geologi untuk menentukan lokasi sumur minyak. Minyak bumi merupakan campuran molekul karbon dan hidrogen yang terbentuk dari sedimen sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang terperangkap selama jutaan tahun.
Apabila persediaan minyak bumi menipis atau habis, maka tidak dapat diperbaharui lagi karena proses pembentukannya menunggu hingga berjuta-juta tahun. Jadi manfaat minyak bumi adalah yang pertama sebagai bahan bakar untuk memasak, dan yang kedua sumber bahan bakar alat transportasi, yang ketiga bahan pembuatan atau sintesitas senyawa dalam produk cat kosmetik, plastik, karet, deterjen, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat sebagai volumes atau oli dalam berbagai mesin kendaraan. Yang kelima bahan membuat lilin untuk membuat batik, pelapis, serta untuk makanan dan lain sebagainya. Kemudian bahan bakar pengapaian dalam industri besar seperti pembangkit listrik, tenaga uap, dan yang terakhir bahan untuk aspal dalam pembuatan jalan raya. Selain itu juga dapat digunakan sebagai isolator. Kemudian yang kedua ada batu bara. Batu bara adalah campuran kompleks dari zat kimia organik yang mengandung karbon, oksigen, dan hidrogen dalam sebuah rantai karbon, sebagaimana dijelaskan dalam buku Batu Bara Indonesia. Batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Dilansir dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam siaran pers nomor, cadangan batu bara Indonesia saat ini mencapai 38,8 miliar ton. Manfaat dari batu bara ini yaitu yang pertama sebagai bahan bakar pembangkit listrik, lalu yang kedua sebagai bahan bakar utama bagi produksi baja, semen, pusat, penggolongan aluminium, pabrik, kertas, industri kimia, serta farmasi. Lalu yang ketiga, produk-produk hasil sampingan batu bara antara lain sabun, aspirin, cat pelarut, pewarna plastik, dan fiber. Demikian penjelasan tentang sumber energi beserta pembagian dan contohnya. Baiklah, sekian materi yang sudah Ibu sampaikan pada anak-anak semuanya. Kiranya kalian semua bisa memahami materi sumber energi dan manfaat sumber energi untuk manusia. Oke, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pembelajaran kita sudah selesai.